Halo, perkenalkan nama saya Johannes Alberto Siahaan dengan NIM 211401043. Di sini saya akan menjelaskan program dari soal UTS saya mengenai Bank of Johannes. Nah, yang pertama kita akan demo dulu bagaimana programnya bisa jalan. Ini saya pindahkan kamera dulu. Nah, pertama kita buat akun dulu untuk bisa akses menu-menu lainnya. Nah, yang pertama, how many account you want to make. Saya buat satu aja biar lebih cepat. Pertama namanya misalnya Johannes, dan yang kedua citizen itu Medan. Nah, kalau press enter to continue. Nah, kita ada menunya yang pertama ada show accounts, baru register account, baru deposit, send, dan exit. Nah, kalau misalnya show accounts, nah kita bisa lihat namanya siapa, account numbernya berapa, register date-nya, dan balance-nya. Nah, balance register date itu menggunakan random, dan balance ini udah di number. Nah, kalau misalnya kita register account, misalnya kita mau buat dua account, pertama namanya ada Alberto, misalnya dia di Bandung, lalu kedua dia ada Jimmy, dia di Jakarta. Nah, setelah kita buat akunnya, kita bisa show accounts untuk lihat apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil. Ada 3 account. Yang pertama Johannes, Alberto, dan Jimmy. Nah, kalau misalnya yang ketiga ada deposit. Nah, deposit itu kan kita harus butuh nomor akunnya. Jadi kita perlu dulu catat nomor akunnya. Jadi show accounts. Ini kan ada Johannes nomor akunnya. Kita catat. Saya bisa masukkan ke notepad. Ini seperti ini. Nah, kalau kita misalnya deposit, nah kita buat warning-warningnya kalau misalnya ada salah input. Misalnya nomor inputnya salah, nah, warning account number doesn't exist karena salah-salah. Nah, kalau misalnya kita buat nomor akunnya ini dan amount of money-nya A, kan huruf harusnya angka, itu bisa juga money must be numbers. Oke, kalau misalnya 3 dan kita mau transfer yang betulan, misalnya 123 juta 500. Nah, the honest balance is now 123.600 juta. Nah, setelah itu enter to continue. Show accounts, kita bisa lihat balance di sini jadi 123 juta. Baru press enter to continue. Lalu kita bisa juga send. Tadi kan kita butuh 2 akun, jadi kita bisa show accounts lagi, tulis nomor rekeningnya. Misalnya kita mau transfer dari Johannes ke Alberto, berarti nomor akun Johannes udah ada, lalu nomor akun Alberto ini di bawahnya. Nah, kalau kita send, sama seperti tadi, kalau misalnya akunnya asal-asal, ada warnanya account number doesn't exist. Kalau misalnya nomor akunnya asal-asal, baru uangnya hmm, huruf nggak angka, ada peringatan juga, money must be numbers. Kalau kita yang benaran, kita masukkan ini, dan masukkan punya si Alberto, kita buat misalnya dia transfer 10 juta, nah transfer successfully. Balance-nya jadi 113 juta si Johannes, dan Alberto jadi 10 juta. Kita bisa see accounts, buktinya itu gini, balance-nya. Nah, kalau misalnya saldonya kurang, misalnya kita mau send dari si Alberto ke si Johannes, saldonya melebihi misalnya 123 juta. Nih, transfer successfully. Karena balance-nya itu cuma 10 juta, dan dia nggak bisa ngirim uang kalau di tabungan itu minimal harus 100 ribu baru bisa transfer. Nah, itu tadi udah send, setting exit. Oke, thanks for accessing the bank. Nah, saya akan menjelaskan kode ini. Yang pertama itu ada class bank, ada property, ada name, register date, citizen itu menggunakan string, lalu account number yang menggunakan integer, karena nanti untuk random. Setelah itu balance-nya menggunakan long, biar lebih panjang nanti. Setelah itu ada constructor, di sini ada constructor, saya dulu ada constructor di sini, parameter ada name, citizen, account number, register date, dan balance. Nah, nanti kita masukkan properti yang dimiliki objeknya melalui dari isinya itu ada dari parameter itu. Lalu depositnya kita buat metode deposit. Kalau kita terima parameter money, baru kita buat disbalance gitu. Setelah itu kita buat metode disbalance kita tambah money. Setelah itu kita buat metode transfer, isinya ada account dan money. Lalu kita cek kalau account itu punya uangnya lebih dari 100 ribu setelah ditransfer, maka transfer berhasil. Jadi kita kurangi uangnya, lalu balance-nya kita kurangi dari money, baru account balance-nya kita tambah dengan money. Ini si receipt-nya. Lalu kita return true. Kalau misalnya ininya kondisinya salah, kita return false. Nah, sekarang kita ke main Java. Di sini ada import-importnya yang perlu. Lalu ada yang pertama kita dari sini dulu, dari static void-nya. Nah, di sini ada clear screen, baru welcome to Johannes, Bang. Lalu ada method line, kita panggil metodenya, setelah itu kita buat di sini. Kita harus buat akun dulu, lalu mini line dan register account. Nah, kita jelaskan metodenya. Yang pertama itu ada line di sini. Variabel yang pertama ada show menu,
baru name pin citizen check balance format, ini untuk formatted number, baru ini untuk array nanti akun-akunnya, lalu ini untuk input. Nah, yang ada metode itu pertama yang line, ini untuk cetak line garis 2, baru ada min line yang garisnya 1. Lalu ada show balance, ini show balance untuk menggunakan formatted number. Jadi kita buat formatted number-nya untuk pemisah ribuan atau jutaan gitu. Setelah itu ada show menus, untuk menu-menunya ada show menus, ada show accounts, register account, deposit, set, dan exit. Nah, setelah ditampilkan sini, kita pergi ke choose menu. Choose menu itu ada gini. Kita buat choose menu, baru try. Kalau misalnya dia masukkan yang ke angka, kita buat ke catch. Ini ada warning, input must be numbers. Kalau misalnya inputnya benar, itu ada angka, kita buat di sini. Jika dia milih 1, pergi ke show accounts. Kalau 2, register accounts. Deposit 3, kalau 4 itu send. Kalau 5 itu kita buat thanks for accessing the bank account, dan show menunya itu false. Jadi dia exit. Lalu kalau tidak, kita buat inputnya doesn't exist. Nah, finally belum ada. Nah, di sini kita buat try catch untuk press enter continue. Oke, setelah itu kita pergi ke get time. Ini untuk ngambil waktu menggunakan dari bawaannya ada date, baru new date, baru kita format dengan menjadi year, month, day, baru ada hour, month, dan second. Lalu kita format, lalu return formatted data. Setelah itu ada register account. Register account itu ada ini ada random yang pertama. Setelah itu kita buat berapa akun yang mau dibuat. Setelah itu kita looping dari 0 sampai berapa akun yang mau dibuatnya. Setelah itu kita ambil nama baru citizennya. Setelah itu kita buat random account number-nya. Setelah itu kita cek kalau misalnya ada account number-nya sebelumnya, kita buat account number baru. Kalau misalnya udah, kalau misalnya nggak ada, kita masukkan account number itu. Setelah itu kita buat objek temp account untuk yang temporary. Setelah itu kita masukkan name, citizen, account number, get time, dan balance-nya melalui konstruktor itu. Setelah itu kita add. Lalu ini ada print line kalau misalnya tidak sesuai, jadi amount itu kurang 1. Setelah itu kita buat line, lalu presenter continue, baru try catch untuk presenter continue tadi. Baru ini clear screen dan ke show menus. Lalu ada show accounts, ini nyetak akun, ini untuk nyetak tulisan account, baru kita looping dari 0 sampai account size. Kita cetak name-nya, baru ke number, register date, dan balance. Balance-nya menggunakan metode tadi, show balance, biar nanti tidak terformat. Baru press account continue, baru pakai try and catch lagi untuk input enter. Baru clear screen dan ke show menus. Lalu deposit, ada account number, count, dan money. Nah, kita minta account number-nya berapa yang mau dideposit. Kita cek pakai try and catch. Kalau misalnya inputnya angka, kita pergi ke sini. Money-nya berapa? Input money-nya angka, kita try. Benar nggak money-nya angka? Lalu kita input, kalau baru kita cek di sini. Jika sesuai account number-nya ada di release-nya, kita tambahkan melalui metode deposit, lalu kita tambahkan ini balance sekarang berapa, pakai show balance. Setelah itu jika tidak ada akunnya, kita buat di sini account doesn't exist. Baru kalau misalnya money-nya tadi pakai huruf atau nggak angka gitu, kita buat must be numbers money-nya. Baru kalau finally-nya kita pergi ke show menus. Jangan lupa press enter dulu sebenarnya. Setelah itu kita ke send. Ke send itu ada pertama ini cetak send money, baru ini ada customer account number, baru receiver account number, baru count sama money-nya. Baru kita ambil customer account-nya berapa, lalu receiver account number-nya berapa. Baru kita try and catch. Kalau misalnya money-nya nomor, berarti benar. Berarti kita buat jika receiver account number dan account number-nya dan customer account-nya sama, kita buat warning nggak boleh sama, harus different. Lalu kalau misalnya nggak, kalau udah beda, kita dicek dulu apakah ada di sini account number-nya. Dan setelah itu kita buat di sini jika ada account-nya, kita lakukan ini, kita looping. Nah, kita looping, kita pakai metode yang boolean transfer tadi. Kalau transfernya berhasil, kita buat transfer successfully dan kita tampilkan balance-nya berapa. Kalau misalnya nggak sukses, kalau false, kita buat transfer unsuccessfully, baru balance-nya berapa. Setelah itu, jika input money-nya tadi salah, nggak angka, kita buat account number doesn't exist. Kalau misalnya akun number yang nggak ada. Setelah itu, kalau uangnya nggak angka tadi, kita buat pakai catch must be numbers. Baru finally, kita pergi ke press the enter continue, setelah itu pergi ke show menus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.